Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ajma'in ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Mukminah yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Leres nggih Bu? Pernah bertemu dengan saya tak Bu? Kapan? Setahun yang lalu. Terakhir setahun yang lalu. Sebelum jembatan itu apa, jembatan apa? Jembatan Mojo dipugar atau direnovasi. Nah, sejak saat itu saya belum pernah bertemu dengan Masjid Mukminah, tapi hari ini alhamdulillah saya diminta kembali untuk hadir memberikan tausiah, saling memberikan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran insyaallah. Alhamdulillah saya bisa bertemu kembali, kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah karena iman Islam itu masih tetap berada di dalam hati kita, masih tetap berada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Yang tadinya rada abot-abot, tapi kalau iman Islamnya kuat, insya Allah enteng. Sing tadinya masalah itu susah-susah, begitu ada iman Islam, semuanya bisa dipasrahkan kepada Allah yang Maha mentakdirkan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kita masih mendapatkan iman dan Islam. Ini merupakan kenikmatan terbesar dari Allah kepada hambanya. Karena kalau bicara tentang nikmat kalau bicara tentang nikmat duniawi, ya manusia-manusia yang kafir pun dapat. Manusia-manusia musyrik pun dapat nikmat-nikmat duniawi. Tapi nikmat iman Islam itu hanya diberikan Allah kepada yang Dia sukai. Innallaha ta'ala yu'til abda, Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan kepada hambanya man yuhibbuhu wa man la yuhibbu, memberikan kepada hambanya yang dicintai maupun yang tidak dicintai kenikmatan dunia. Semua kenikmatan dunia dikasih, sing kafir, sing mukmin, sing musyrik, sing munafik, sing fasik, dikei kabeh. Nyoh tak kei dunia, karena aku sudah menciptakanmu, aku berkewajiban untuk memberimu rezeki, memberimu kenikmatan-kenikmatan dunia, semua dapat. Walakinnallaha a'tal imana man yuhibbu, tetapi khusus masalah iman, Allah hanya akan memberikannya kepada yang disukai saja. Siapa yang disukai? Ya orang-orang yang beriman, ya kita ini. Yang ketika ada Allah, yang ketika ada Rasulnya, yang ketika ada Quran, ada Sunnah, kita mengikutinya. Maka mereka termasuk hamba yang dicintai. Jadi kalau bicara masalah harta, kita dengan orang-orang kafir sama-sama dapat. Rakitung umpamanya bondone awak dhewe itu sidik-sidik. Tapi kita nggak boleh ngiri sama orang kafir walaupun harta bendanya banyak. Kenapa? Karena mereka cuma dapat satu, harta benda duniawi. Sedangkan kita dapat dua.
Apa itu? Harta benda duniawi dan juga iman. Orang kafir nggak dapat iman, kita dapat iman. Dan iman merupakan salah satu pemberian dari Allah SWT yang paling utama, yang paling besar. Suatu hari ini ada kisah, Bu. Ini saya belum masuk materi sudah cerita. Suatu hari Rasulullah SAW mengkisahkan, Rasulullah mengkisahkan ada seorang hamba Allah, ada seorang hamba yang mukmin, yang muslim, yang dia tidak kafir, yang dia tidak musyrik. Tapi dosanya aku banget, fasik istilahnya. Dosanya aku banget, maka disebut dengan fasik. Tapi dia masih bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia tidak menggagalkan imannya, dia tidak mengkafiri imannya, dia tidak nambah-nambah syahadatnya, dia tidak mengurangi syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Udah itu aja imannya. Cuman orang ini kebanyakan dosa. Akhirnya apa? Dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lama sekali. Sampai seluruh orang muslim yang dimasukkan ke neraka itu dipanggil sama Allah masuk ke surga. Tinggal dia tok. Tinggal satu orang ini, tinggal satu orang tok. Tinggal satu orang tok. Akhirnya apa? Dia dipanggil sama Allah. Dul, sini dul. Dul itu apa? Dul itu apa? Dul, sini dul gitu kata Allah SWT. Firman Allah kepada hambanya, dul itu panggilan. Hamba Allah itu siapa namanya? Abdullah. Ya Abdullah. Kalau di desa kan Abdullah panggilannya Dul. Ya, Abdullah panggilannya Dul. Ya Abdullah Ta'ala. Labbaik. Aku datang ya Allah. Sini kamu, sini kamu. Kata Allah SWT kepada hambanya. Aku datang ya Allah. Sana, masuk ke surga. Si hambanya agak sedikit nggak percaya dia. Sana masuk ke surga. Hah? Kaget dia. Akhirnya apa? Dia ngerangkak dari neraka itu. Ngerangkak terus itu. Begitu dilihat surga, waduh enak banget, istimewa banget, indah banget. Ning kok ketoke penuh. Ning kok ketoke wis penuh, sudah full. Waduh, wis penuh nih. Dia akhirnya manggil Allah, ya Allah ini loh, surgamu sudah penuh. Gimana mungkin aku mau naik surga? Akhirnya Allah berfirman kepadanya, Allah berkata kepadanya, hei, ayo masuk surga. Ya Allah udah penuh, jalan aja. Jadi jalannya merangkak, dari neraka menuju surga itu merangkak dia. Kan lama namanya neraka dilewati, kan lama sekali. Tapi dia tetap merangkak. Begitu pertengahan jalan dia ngomong lagi, ya Allah ini surganya penuh, enak sekali, indah sekali, tapi kok penuh gitu. Akhirnya Allah SWT ngomong, ayo naik lagi. Sudahlah kamu naik ke surga. Merangkak lagi sampai 3 kali terus gitu. Begitu di depan surga, ya Allah ini surganya udah penuh, gimana aku mau masuk surga gitu. Terus Allah SWT meyakinkan kepada hambanya itu, hei Dul, kamu itu bakalan dapat surga yang keindahannya 10 kali lipat dunia yang pernah kamu tinggali. Berarti di dunia itu ada emas, intan, perak, permata, jadi 10 kali lipat indahnya dari itu. Kalau di dunia itu ada ada gerojokan sing ora mambu umpamane, ada gerojokan sing wangi umpamane, ada gerojokan sing suger-suger kae, bar ku enek baksone, waduh masyaallah, bar ku enek mie ayame, itu enek sate kelinci nih, wah enak banget. Kata Allah, kamu akan mendapatkan 10 kali lipat keindahan dunia. Akhirnya si hamba tadi ngomong sama Allah, ya Allah, atas tahzi'ubi, wahai Allah, apakah engkau sedang ngece? Ya, apakah engkau sedang mengeceku? Apa mengeceku? Apakah engkau sedang memperolok-olokkanku? Gitu. Kata si hamba kepada Allah, enggak, saya enggak memperolok-olokkan. Udah naik aja kamu surga. Kamu akan diberi surga yang surganya itu 10 kali lipat keindahan dunia. Akhirnya apa? Dia masuk surga, begitu masuk surga, waduh luas banget ternyata surga ini. Masya Allah. Siapa orang ini? Orang yang terakhir masuk surga dari kalangan mukmin. Dari kalangan mukmin, dari kalangan orang Islam. Habis itu ya ke kalangan orang-orang sebelum kita gitu loh. Kalangan orang-orang sebelum kita tuh orang-orang yang dulunya beriman kepada nabi-nabinya, tapi kemudian juga banyak fasiknya, banyak maksiatnya gitu. Baru masuk surganya juga terakhir-terakhir gitu.
Tapi orang yang terakhir dari kalangan Nabi Muhammad, dari pengikut Nabi Muhammad, ya dia itu yang diberi oleh Allah 10 kali lipat dari keindahan dunia yang ada. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ayo kita syukuri iman Islam yang ada di dalam diri kita. Kalau bisa kita bawa sampai mati. Kalau bisa kita bawa tuh iman Islam sampai mati. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kajian pagi ini saya akan mengkaji satu tema. Namanya atau judulnya tanda-tanda cintanya Allah kepada kita di dunia. Tanda-tanda cintanya Allah kepada kita di dunia. Tandanya apa? Jadi Allah sayang sama kita tuh enek tondo nih. Allah cinta sama kita tuh ada tandanya. Sebagaimana ketika Allah marah sama kita, itu ada tandanya. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah tanda cintanya Allah kepada kita di dunia. Tapi mohon maaf, mari kita cek. Mari kita cek maksud dari judul itu. Tanda-tanda cintanya Allah kepada kita di dunia. Di dunia, bukan di akhirat. Di dunia, Bu ya. Karena kita hidup di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat tanda Allah cinta kepada kita itu gampang. Titenannya gampang. Manusia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu dicintai. Dia dimasukkan ke neraka, diazab, dibakar dan sebagainya. Tapi karena Allah mengampuni, dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau ada manusia yang tidak diampuni, berarti dia dibenci di dalam neraka selamanya. Khalidina fiha abada. Itu dibenci. Tapi kalau ada manusia dimasukkan ke surga, berarti dia dicintai. Kok apalagi ada manusia yang masuk surga tanpa hisab, ada manusia yang masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Aduh, Masya Allah, enak sekali, tanpa diadab. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Itu titenane ketika ada tanda Allah SWT cinta sama kita di akhirat. Tapi sekarang saya mau menerangkan, mau mengkaji tanda cintanya Allah kepada kita di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita cek dulu apa makna dari judul di atas. Tanda-tanda cintanya Allah kepada kita di dunia. Ini tidak bisa dilihat menggunakan mata kepala, Bu. Mohon maaf. Tanda Allah cinta sama kita itu nggak bisa dilihat dengan mata kepala. Karena kalau ada orang melihat dengan mata kepala biasanya ketipu. Orang kalau memandang dengan mata kepala itu ketipu. Makanya untuk melihat tanda cintanya Allah kepada kita di dunia itu harus menggunakan mata batin. Di sini. Kalau kata orang bilang sakitnya itu di sini, saya bilang sehatnya di sini. Semua manusia kalau ingin sehat, sehatnya itu di sini, di hati. Nah, dalam kajian Islam memandang dengan hati itu namanya basiroh. Basiroh itu mata batin. Kalau memandang dengan mata kepala, basor. Kajian Islam namanya basor. Basor, basiroh. Basor itu mata kepala, basiroh itu mata batin. Basor, basiroh sama-sama dari kata basoro yapsuru yang artinya melihat. Kalau basor melihat dengan mata kepala, kalau basiroh melihat dengan mata batin. Nah, bedanya apa? Orang kalau memandang dengan mata kepala rata-rata ketipu. Tapi kalau orang memandang dengan mata batin rata-rata mesti benarnya. Selama mata batinnya jernih, tidak blawur, tidak jamuran, berfungsi dengan baik. Itu kaca ini loh, kaca mobil nopo kaca ini loh. Kaca itu kan kalau bening melihatnya enak. Tapi kalau kaca ini blawuran melihatnya ya nggak enak. Karena apa? Kotor gitu. Nah, sekarang saya ingin buktikan bahwa melihat dengan mata itu berbeda dengan melihat dengan mata batin, berbeda sekali. Kalau orang melihat dengan mata itu kayaknya banyak tertipu. Contoh begini. Ada orang, mungkin tetangga kita atau siapalah di luar sana. Ada orang nih kaya sekali. Gajinya tiap bulan wah ngantek puluhan juta, bahkan ngantek ratusan juta. Omae maglung-maglung bude dhuwur. Kenapa? Karena dia punya jabatan besar. Akhirnya ketika dia punya jabatan besar, teman-teman sekitarnya banyak, kolega-koleganya banyak. Jadi seakan-akan kalau mata memandang orang tersebut apa? Wah, mulya menuripe, terhormat sekali. Betul apa betul?
Betul. Tapi mohon maaf, ketika orang memandang dengan mata batinnya, dia akan tunggu satu hal. Dia tidak akan serta-merta menyimpulkan, wah dia mulia sekali hidupnya, wah kamu sukses, wah kamu berhasil, dan enggak, dia enggak akan berkata begitu. Orang yang menggunakan mata batin, dia akan menunggu kesimpulannya setelah mata batinnya melihat. Dia cek, sugih, dhuwur jabatane, omahe gede, maglong-maglong, mobil akeh dan sebagainya. Cek, salat subuh ning masjid mboten. Ayo ngono ta. Wis salat subuh ning masjid mboten. Salat luhur ning endi? Salat asar ning endi? Maghrib, isya, subuh terus muter ketok salat napa mboten. Satu. Yang kedua, pas poso Ramadan, poso napa mboten. Duwite akeh iki sering sedekah mboten. Duwite akeh iki nek plesir ning Arab, ning Mekah Madinah apa ning Amerika? Dicek sik. Ndek akeh ra iso kaji. Enten to? Ndek akeh ra tau umroh. Lah terus piye? Ndek akeh sobone ning Cina, ndek akeh sobone ning Korea, malah ndelok sing Korea-koreaan ngene. Waduh, payah ndelok opa-opa karo apa ya repot. Kacau. Kalau ada orang seperti itu, sugih ya kan, jabatane dhuwur, gajine dhuwur, omahe maglong-maglong, sehat, ra tau pilek. Sehat ra tau panas, sehat ra tau gatelen. Enten to wong kaya niku akeh banget. Tapi mohon maaf, sehatnya tidak digunakan untuk sholat, sehatnya tidak digunakan untuk zakat, puasa, sedekah, haji, umroh. Apa yang terjadi? Orang ini tidak sedang diberi kenikmatan iman Islam, tapi orang ini sedang dilulu. Dilulu niku diapake? Diistidrot. Istidrot niku napa to? Dilulu ben mati ben diazab. Kados makani tikus. Jenengan kalau ada tikus di rumah senep napa mboten? Terus piye carane le mateni? Ditutuki lek jerantal, lek apa jerantal suwe banget, cepet banget gitu. Tutuk rono rene ra ketutuk. Akhirnya apa yang terjadi? Ya wis, Kus, Rene Kus, aku ra bakal nutuk kowe. Tak kei pangan. Bahkan mungkin pakanane iki larang-larang kae. Wah, pakanannya lebih larang. Makanannya masih dikasih zat yang mahal juga. Zatnya lebih mahal itu. Dikasih pospit, gitu. Dikasih racun. Ya, dia nggak ngerti ini racunnya panganan. Panganan. Begitu dimakan apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada tikusnya? Mati. Persis seperti itu. Artinya kalau ada orang benci sama tikus, ketika dia ngasih makan sama tikusnya, bukan berarti dia sayang sama tikusnya, tapi dia ingin tikus tuh ndang mati yo kowe, kan gitu toh. Mohon maaf, Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat cinta sama hambanya, dia akan berikan ujian. Tetapi pada saat Allah tuh tidak senang sama hambanya, karena si hamba ini tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau beribadah, beramal soleh. Yang terjadi apa? Nyo tak kasih pakanan, nyo tak kasih duit, tak kasih omah, tak kasih ini. Ning sebenarnya pemberian itu digunakan untuk mematikan dia. Itu yang disebut dengan istidraj. Itu yang disebut dengan apa? Istidrot. Maka nggak usah ngiri sama makanan orang-orang kaya. Kok orang kayanya itu tidak bersedekah? Kalau orang kayanya itu tidak sholat, itu biarin aja. Orang Amerika itu lebih kaya daripada kita. Orang Cina lebih kaya daripada kita. Orang Korea lebih kaya daripada kita. Tapi ratu sholat, ben nengkewa ya kurang ngiri, gitu aja. Karena apa? Itu adalah azab dari Allah yang sedang ditunggu. Falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Ketika manusia-manusia itu sudah melalaikan Allah, ketika manusia-manusia itu sudah melalaikan untuk beribadah kepada Allah, maka justru yang Allah lakukan adalah membuka pintu rezeki langit dan bumi. Dibuka pintu rezekinya, digawe sugih. Nyoh peken pakanane, nyoh peken kesugihane, kabeh peken ning bar kuwi dipateni. Bar kuwi diazab. Nauzubillahi min dzalik. Ojo ngantek seperti itu. Itu contoh, Bu, pandangan mata dengan pandangan hati.
Kalau orang memandang dengan mata biasanya ketipu dia, wah sugih mulya gitu kan. Tapi kalau orang memandang dengan hati, sugahe diapake. Kesehatane dienggo apa? Kan gitu. Nek dia sholat, nek dia zakat, nek dia puasa, nek dia sedekah, nek dia beramal baik, dia haji, dia umroh, dia beramal soleh kepada tetangga-tetangga semuanya, kepada anak, kepada istri, semuanya. Insya Allah ini orang soleh. Insya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, inilah kenapa untuk melihat tanda-tanda sayangnya Allah kita harus menggunakan mata batin, bukan mata kepala tapi mata batin. Nah, sekarang tandanya apa saja? Allah cinta sama kita itu tandanya apa? Satu, Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan hamahu minad dunya. Ini hadis. Nomor satu itu. Allah itu kalau cinta seseorang, Allah akan menjaga orang tersebut dari hiruk pikuknya dunia. Hiruk pikuknya dunia niku pripun maksudnya? Dijaga sama Allah. Hiruk pikuk dunia itu ngeten. Ada seseorang kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kerja itu boleh napa mboten? Boleh. Halal napa mboten? Halal. Jenenge kerja golek duit, bar kuwi duwite dikekke anak bojone. Buat nafkah keluarganya. Bagus itu, halal itu. Tapi mohon maaf, hal-hal yang halal itu kalau kadang tidak dijaga, kadang kalau Allah tidak menjagakan hal yang halal itu untuk kita akan jadi terlena dari sholat duhur. Kita akan jadi terlena dari sholat asar. Luhur habis kerja, capek tak ngaso sik, mangan guyon, lali sholat bar kuwi ndang kudu mlebu ning kantor meneh, masuk jam 1, ra sholat duhur. Begitu masuk kantor nggak bisa sholat. Terus kerja sampai asar kekeselen. Terus sholat kapan? Begitu asar selesai, dia nggak sholat, jam 4 dia pulang, masuk ke rumah. Perjalanan dari kantor ke rumah, sampai di rumah jam 6 sore. Arab sholat maghrib kok, aduh rasanya awake keringete kok yang ini tak adus sih. Beradus mangan, lali sholat maghrib. Bar maem kewareken sholat isyae keturun. Nah terus lek sholat kapan? Orang terlalu fokus, terlalu semangat, terlalu bertekad, terlalu intens dengan pekerjaannya. Tapi kalau pekerjaannya itu membuat dia terlalaikan, membuat dia lupa dengan sholat, itulah yang disebut tidak terjaga dari hal-hal yang halal. Kalau Allah menjaga kita, Allah akan jaga kita dari hal-hal yang halal yang pertama. Justru yang baik-baik, yang halal-halal itu akan dijagakan Allah untuk kita. Setelah kita makan, muncul tenaga, muncul kekuatan untuk sholat. Itu namanya berkah, Bu. Ziyadatu kulli khairin fil asya. Ziyadatu khairin fi kullil asya. Setiap kali Anda makan sesuatu, yang dimakan itu bertumbuh kekuatannya, bertumbuh semangatnya. Dari semangat itu Anda akan melakukan pekerjaan yang baik yang lainnya. Pekerjaan yang baik yang lain karena semangat Anda tumbuh setelah Anda makan yang halal. Itu namanya barokah. Wah, dit 4 yuta sak bulan, dit 1 yuta sak bulan iso nyekolahke bocah tekan doktor. Enten mboten? Enten kathah niku. Wong-wong jaman biyen ki doran duwe gaji. Tapi anak-anake wah sing jadi dokter ya akeh, sing jadi insinyur ya akeh. Lah ngopo? Berkah. Tapi mohon maaf, hari ini banyak orang dengan titel besar, titel banyak, gaji besar, anak-anaknya sekolahnya doketer. Ngopo? Ora berkah. Ngeten lho. Setiap kali yang kita makan menumbuhkan semangat, menumbuhkan tekad, menumbuhkan sesuatu yang intinya ada kekuatan lah pada diri kita. Ada dayanya. Setelah itu baru muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Inilah yang disebut dengan berkah. Ziyadatu khairin fi kullil asya. Setiap kali ada sesuatu yang Anda pegang, mesti muncul kebaikan dari yang Anda pegang itu. Yang Anda makan, muncul kebaikan. Yang Anda minum, muncul kebaikan. Yang Anda terima, muncul kebaikan. Yang Anda apapun, muncul kebaikan. Gitu aja. Itu namanya berkah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanda pertama kalau Allah cinta sama kita adalah Allah jaga diri kita dari hal-hal yang halal.
Kok apa meneh dari hal yang syubhat? Kok apa meneh dari hal yang haram? Allah akan jauhkan diri kita dari makan makanan yang haram. Makanan haram itu ada dua. Satu, zatnya haram. Ini minuman tapi keras, minuman keras, memabukkan. Haram dia, walaupun murah, tapi haram. Ada makanan namanya daging, dagingnya daging babi, lebih murah tapi haram. Bahkan mungkin bisa jadi lebih murah daripada sapi, kambing, atau mungkin lebih murah dari ayam. Ayam jago, ayam kampung umpamanya. Lebih murah dia, tapi tetap haram. Karena apa? Daging babi atau daging-daging yang lain yang memang diharamkan oleh Islam. Itu satu. Yang kedua, macam-macam yang haram adalah haram dari sisi maknanya. Air putih ini Bu, halal. Tapi kalau air putih ini didapatkan dari cara ngapusi, didapatkan dengan cara mencuri, didapatkan dengan cara riba, didapatkan dengan cara mengkhianati teman umpamanya. Air putih ini jadi haram. Padahal sebenarnya halal, tapi karena dia itu didapatkan dengan cara-cara yang haram, jadinya haram. Apapun benda, apapun barang yang halal, kalau dicari dari yang haram maka dia jadi haram. Kok opo meneh barang haram dicari dengan cara yang haram, double harame. Ini apa ge? Nah itu dia. Ikhwati fillah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalau Allah sayang sama kita di dunia ini, tanda yang pertama apa? Allah jaga kita dari hal-hal yang haram. Allah jaga kita dari hal-hal yang syubhat. Allah jaga diri kita dari hal-hal yang halal. Yang halal itu tetap dijaga agar kita tidak terlena dari kewajiban. Gitu. Golek duit oleh, nonton TV boleh, ning ojo ngantek nonton TV ninggalke meninggalkan kita meninggalkan sholat. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa tanda cintanya Allah kepada kita di dunia? Ibtila'ullahi lil abdi. Allah akan nguji hambanya. Waduh, lagi lek nonton, melihatnya harus menggunakan mata batin. Karena terkadang Pak Bu, wong kini dikai loro misu-misu. Kadang wong kene dikai loro ngumpat-ngumpat, mencak-mencak. Iki piye? Bahkan ada orang memandang kalau ada orang yang sedang sakit, syukur kowe ya malah di ngono-ngonoke. Kan aneh. Kalau kita memandang dengan mata batin, sakit yang Allah tetapkan untuk kita, kita akan syukuri. Kalau kita memandang musibah yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan memandang bahwasanya musibah itu sesuatu yang menyelamatkan kita. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Ma min hammin wala hammin wala hazanin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha khotoyahu. Tidak ada satupun rasa sakit, tidak ada satupun rasa sedih, tidak ada satupun rasa mumet. Bahkan seandainya ada satu duri yang mengenai kaki, yang kaki Anda itu sakit gara-gara duri yang diinjak, maka ketahuilah rasa sakit, rasa puyeng, rasa mumet terkena duri itu digunakan Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Digunakan oleh Allah SWT untuk apa? Menghapus dosa-dosa kita. Jadi orang kalau memandang dengan mata batin, orang kalau memandang dengan ilmunya, maka yang terjadi dia akan bersyukur, ya Allah terima kasih kau berikan aku sakit. Karena dengan sakit ini seluruh dosaku bisa diampuni. Gitu. Bukan memandang dengan mata kepala iki jane ngopo to iki? Loro apa to? Aku wis pendak dino ngombe obat ojeh loro wae. Iki jane ngopo to iki? Dan lain sebagainya. Ngumpat-ngumpat, kritis, mengkritiki sifatnya Allah, mengkritiki takdirnya Allah, enggak boleh. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin tahu apa tanda Allah sedang sayang sama kita, kita diberi musibah. Tapi catatannya gini, kalau memang mengerti bahwasanya musibah itu datangnya dari Allah untuk kita agar kita dihilangkan dosa-dosanya, kita nggak boleh minta musibah. Dalam kajian Islam, dalam hukum Islam, kita tidak boleh minta sakit. Ya Allah, mbok aku ndang loro ben aku dosane diampuni. Ora ngono. Tidak boleh. Sakit itu ketetapan dari Allah. Allah yang punya hak.
Bukan Anda tidak perlu menyakiti diri, tidak boleh. Yang bisa menetapkan sakit hanya Allah. Wa idza maritu fa yashfin. Ketika Allah menetapkan sakit, Allah juga yang nanti akan menyembuhkanku. Itu kehendak Allah. Jadi kalau ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita flu, bersin-bersin, asim, alhamdulillah. Kan alhamdulillah kalimat yang pertama diucapkan, bukan yang lain. Wah, ngopo kuwi. Begitu bersin yang diucapkan alhamdulillah. Itu kehendak Allah. Bersin itu kehendak Allah. Karena apa? Bakteri itu makhluknya Allah. Bakteri itu kalau mau masuk ke dalam tubuh seseorang atas izin Allah. Jadi tidak ada makhluk tidak ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia kecuali atas izin Allah SWT. Apapun bakteri itu. Gitu. Jadi semuanya atas takdir Allah SWT. Dan kita untuk itu catatannya tidak boleh minta sakit. Tidak boleh. Karena memang ketetapan sakit itu dari Allah SWT. Cuman kalau ada sakit, kitanya harus menyadari bahwa sakit itu digunakan Allah untuk menghapus dosa kita. Maka seharusnya kita itu bersyukur. Ada 3 orang, Bu. Ada 3 kelompok orang. Ada 3 kelompok orang ketika menyikapi rasa sakit, ketika menyikapi musibah itu beda-beda. Ada 3 orang ini. Apa kelompok pertama? Kelompok pertama kelompok yang paling buruk dan harus kita jauhi. Orang dapat musibah, kehilangan sendal, kehilangan duit, kehilangan HP, kehilangan wong tuane, kehilangan anake, kehilangan bojone, kehilangan omahe, apa wae, pokoknya musibah. Atau dia diberi sakit, flu, batuk, pilek, panas, sampai kanker umpamanya. Ada orang dikasih musibah sama Allah apapun bentuknya. Datanglah musibah itu kepada orang tersebut mencak-mencak. Orang tersebut misu-misu. Orang tersebut nesu-nesu, ngersulo. Orang tersebut ngersulo, iki ngopo to loro-loro wae. Iki piye to jane iki HP lagi tuku kok iso ilang piye to? Maksudmu apa? Ini takdirnya enggak bagus, waduh, dan lain sebagainya, malah mengkritik Tuhannya. Payah nih orang. Maka apa kata Rasulullah SAW terhadap orang ini? Faman sakhita falahus sukhtu. Siapapun manusia yang pada saat terkena musibah, kok dia ngersulo, dia nesu-nesu, dia marah-marah, dia ngumpat-ngumpat, Allah marah sama dia. Dikasih musibah baik-baik, dikasih musibah baik-baik ya. Kalau dengan mata kepala memandang musibah itu nggak baik-baik aja. Tapi kalau hati yang memandang musibah itu datang dari Allah, dia akan baik-baik saja. Karena apa? Itu ketetapan Allah. Dikasih musibah yang membuat dia diampuni dosanya, lah kok malah nesu-nesu, kok malah mencak-mencak, ya sudah, Allah marah sama dia. Ini kelompok pertama, kelompok dengan sifat yang harus kita jauhi. Kelompok dengan sifat ngersulo, nesu-nesu, ngumpat-ngumpat. Kelompok kedua, setidaknya kita masuk dalam kelompok kedua ini. Siapa orang ini? As-sabir, orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah itu kalau ngasih pahala bagi orang-orang yang sabar, ra hitung-hitung. Enggak ada hitungan nih. Wah, tak kei pahalamu sing kuah, nyo meneh, nyo tak kei. Ora hitung-hitung. Enggak hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah itu kalau ngasih pahala kepada orang-orang yang sabar, pahalanya itu dikasih tanpa perhitungan. Tak kasih lagi. Wis dijorke sama Allah pahala itu. Tapi pertanyaannya, siapa itu orang yang sabar saat terkena musibah? Orang yang sabar saat terkena musibah adalah orang yang sabar saat terkena musibah adalah orang yang tidak ngumpat, orang yang tidak ngersulo, orang yang tidak tidak marah-marah saat Allah ngasih musibah sama dia. Dia masih merasa sakit, Bu. Duh ya Allah, awakku lara kaya ngene iki ya Allah, arep salat kok dadi awak abot banget ya Allah. Ning kula sadar niki peparingane jenengan. Ya Allah, mbok tolong dimarekke. Ya Allah, mbok tolong sembuhkan aku ki pengen salat. Dia masih merasa sakit, tapi tidak mau mengumpat. Itu namanya sabar. Siapa? Namanya orang yang sabar. Masih ngerasa loro. Ya Allah, aku kehilangan HP lagi wingi tak tuku, aku lek nabung wis 10 bulan, HP ki iso ilang.
ki HP ini apa ku jenenge Android 14 Pro, 14 apa? 14 cicilan. 14 cicilan. Maksud saya, apapun itu ketika Allah uji untuk kita, HP hilang, mobil hilang, motor hilang, sandal hilang, umpamane. Duit hilang, gaji hilang. Wis teko ditampa. Ya lara. Tapi sakitnya itu tidak membuat Anda ngumpat. Itu namanya sabar. Sakit itu membuat Anda mengeluh, tapi ngeluhnya kepada Allah. Itu namanya sabar. Sakit itu tidak membuat Anda marah, karena Anda tahan. Jangan sampai aku marah, karena aku harus bersabar. Orang yang sabar seperti ini, apa kata Allah? Allah akan kasih pahala yang melimpah tanpa perhitungan. Jadi setidaknya kita menjadi orang yang sabar saat terkena musibah. Tapi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ada satu kelompok yang ketiga nih, yang kalau dikasih musibah dahsyat sekali, dia lebih dari orang yang sabar. Ini luar biasa. Kira-kira siapa? Kelompok ini siapa namanya? Kelompok orang-orang yang ridho. Faman rodiya falahur ridho. Siapapun orang yang ridho terhadap ketetapan Allah, baik yang baik maupun yang buruk, yang sakit, yang sehat apapun, ketika dia menerima ketentuan Allah, ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah pun ridho sama dia. Pertanyaannya, bedanya ridho sama sabar napa Bu? Ridho sama sabar napa bedane? Wong sabar ki jeh ngempet lorone ning ora ngumpat-ngumpat. Nek wong sing ridho wis ra krasa lara. Ya Allah, mataku iki dikei beleken. Lara banget ya Allah. Ning tak pasrahke. Ya Allah, mata niki mata sing jenengan titipkan kepada saya. Untuk apa saya harus mengeluh? Untuk apa saya harus meminta-minta? Wong niki motone sing dititipkan jenengan kepada saya. Ya Allah ki jantung niki sing berdetak niki, sing pendakne no detake niku Masya Allah luar biasa, ya toh gerake. Itu milik jenengan ya Allah, dititipkan kepada saya. Jantung, liver, ya toh, weteng, usus dan lain sebagainya. Ini milikmu ya Allah. Aku hanya sebatas titipan. Mau digawe loro, yo monggo. Arep digawe sehat, yo monggo. Tak syukuri kabeh. Anda bisa bersyukur saat Anda sehat. Kenapa Anda tidak bisa bersyukur saat Anda sakit? Padahal dua-duanya milik Allah. Nah itu. Orang yang ridho itu pikirannya luar biasa tawakal. Orang yang ridho terhadap musibah, pikirannya betul-betul pasrah kepada Allah. Kados sinten? Kados sinten ayo? Enek nabi sing digawe loro kalih Gusti Allah niku pinten tahun? 18 tahun. Sinten niku? Nabi Ayub, bayangin. Loro kok 18 tahun. Lorone napa? Loro gatelan. Gek gatelan ki ngantek muncul uget-ugete. Waduh ya Allah, 18 tahun. Bayangin. Istri-istrinya pada minta cerai. Hartanya hilang semua. Wes sing arep ngobati sapa rene sing iso? Allahu Akbar. 18 tahun gatelan. Saiki rene dokter, biyen rene dokter spesialis kulit. Ora enek, Bu. Wah, bingung. Tapi apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, suatu saat, beberapa saat sebelum Nabi Ayub disembuhkan itu, Nabi Ayub bermunajat kepada Allah. Ya Allah, seluruh tubuh ini milikmu. Monggo. Monggo kersane panjenengan mau ini. Seluruh tubuh ini mau diapakan, monggo kersane jenengan. Kula manut. Tapi ya Allah kata Nabi Ayub, abqi alayya lisani wa qalbi. Ya Allah, tolong sisakan lisanku, sisakan hatiku. Kemudian Allah berfirman, Allah matur kepada Nabi Ayub, "Hai Ayub, kenapa aku harus menyisakan lisanmu sama hatimu?" Pertanyaan ini sebenarnya Allah sudah tahu jawabannya karena Allah Maha tahu. Tapi memang Allah sengaja melakukan itu sebagai bentuk pembelajaran untuk kita semua. Sebagai bentuk ibroh agar kita bisa ngambil pelajaran. Hai Ayub, kenapa aku harus membuat lisanmu? Kenapa aku harus menyisakan lisanmu? Tidak aku ambil, tidak aku sakiti. Kenapa aku harus membuat jantungmu hati kamu tidak aku sakiti? Ya Allah, fal lisanu azkuru bih wal qalbu uminu bih. Wahai Allah, lisanku ini aku gunakan untuk berzikir,
Ojo dijiko ya Allah, engko nek lisanku dijiko aku lek zikir piye? Kok rasisan cangkeme ya? Karena memang berzikir itu cukup butuh lisan, tidak butuh lambe. Contoh begini, ini lambe ini dipegang. Terus jenengan ngucap la ilaha illallah. Sakit napa mboten? Sakit, soalnya ketika berzikir itu cukup menggunakan lisan, bukan mulut. Coba dipegang. La ilaha illallah. Nah, kan lambe ini ora gerak. Allah, 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 ini selesai. Allahu Akbar, nah, itu butuh. Tapi ketika la ilaha illallah, menyebut tiada Tuhan selain Allah, itu nggak butuh ini. Dia senang dengan berzikir kalimat la ilaha illallah terus. Ya Allah, kalau lisanku ini diambil terus aku zikir piye? Itu kata Nabi Ayub kepada Allah. Lah terus kenapa aku harus menyisakan hati kamu? Ya Allah, hatiku ini adalah sebuah onggokan daging, segumpal daging. Yang kalau daging ini kamu ambil juga ya Allah, gimana aku beriman kepadamu? Aku beriman kepadamu dengan hatiku ya Allah. Coba nek hati ini orang enek, terus aku iman gue. Itu kata Nabi Ayub kepada Allah SWT. Makanya ikhwati fillah, ketika ada orang dikasih sakit, ayo pasrahkan dirinya kepada Allah. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar. Karena rasa sakit yang Allah tetapkan itu digunakan untuk memaafkanmu, digunakan untuk mengampunimu. Sambut dengan sukacita, sambut dengan istighfar, sambut dengan jangan sampai mengumpat, setidaknya sabar. Kalau bisa ridho, kan gitu. Kalau bisa ridho. Bapak Ibu sekalian, diberi musibah, diberi sakit, itu kalau dipandang menggunakan mata kepala nyusahke. Tapi kalau dipandang menggunakan mata batin, maka itu adalah sebuah ampunan yang besar dari Allah. Itu tanda kedua. Tanda ketiga Bapak Ibu sekalian sekarang, apa sih tanda cintanya Allah kepada kita di dunia? Yang ketiga adalah ittiba'ul muslimi lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim akan senantiasa senang dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan, kalau kita ingin tahu Allah sayang sama kita atau enggak, kita ini senang dengan sunnah atau enggak. Kalau kita senang dengan sunnah, berarti Allah SWT sedang sayang sama kita. Sunnah ki apa to? Sunnah itu seluruh tumindae Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak peduli wajib, gak peduli sunnah. Yang penting itu adalah tindak tanduknya Nabi. Makan pakai tangan kanan, sunnah. Masuk WC kaki kiri, sunnah. Keluar WC kaki kanan, sunnah. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kanan, sunnah. Berarti kita harus semakin mengetahui banyak sunnah. Setelah kita mengetahui banyak sunnah, kita akan mengamalkannya. Setelah kita mengamalkannya, kita akan senang terhadapnya. Setelah kita senang terhadapnya, kita akan mempertahankannya. Mungkin dari orang-orang yang akan menyerang sunnah, ngelelek sunnah dan lain sebagainya. Weh sok soleh, sok suci dan lain sebagainya. Sok sunnah itu umpamanya. Gak peduli. Aku tetap melaksanakan apa yang Rasul sampaikan. Itu namanya seneng karo sunnah. Kalau ada orang kok seneng sama sunnah, ketahuilah Allah sedang mencintainya. Allah juga sedang memberikan kepadanya maghfirah. Setiap detik sunnah yang dia lakukan, setiap detik itu juga Allah mengampuni dia. Apa kata Allah SWT? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, wahai umatku, kata Nabi Muhammad, kalau kalian cinta sama Allah, kalian wajib mengikutiku. Gak peduli sunnah, gak peduli wajib, sing penting kalian mengikutiku. Ikuti aku. Kenapa? Karena ada dampaknya. Apa dampaknya? Ketika kalian mengikutiku, Allah senang sama kalian. Ketika kalian mengikutiku, maka Allah akan mengampuni kalian. Yuhibbukumullahu, Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan maghfirah kepada kalian. Itu kata Allah SWT. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah SWT, ya kita harus senang dengan sunnah. Apapun yang kita lakukan sunnah. Tidur pakai miringnya pakai bahu yang sebelah kanan. Bahu yang sebelah kanan tuh di bawah, itu sunnah.
minum pakai tangan kanan, minum sambil duduk, dan itu sunnah. Pakai jilbab kalau perempuan-perempuan, itu sunnah yang memang ditetapkan sama Allah dan Rasulnya. Kan gitu toh. Cah cilik-cilik diajari jilbaban, ayo nduk nggo jilbab. Biar apa? Biar nanti gede niki terbiasa dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbiasa dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Begitu seterusnya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, tanda yang ketiga adalah kita senang dengan sunnah. Tanda yang ke berapa? 4. Tanda yang keempat ini luar biasa indah. Kitabatul qabuli lil abdi fil ardi. Nah, ini penting nih. Allah menetapkan hambanya diterima di sekelilingnya. Allah menetapkan kepada hambanya untuk diterima oleh sanak keluarganya, oleh teman-temannya, oleh masyarakatnya, oleh sosialnya, diterima. Ini orang ini baik. Maka siapapun orang akan datang kepada dia untuk menyambut dengan kebaikan. Salah satu contohnya ngeten, Bu. Salah satu contohnya ngeten. Ada orang meninggal. Ketika orang meninggal itu, wah, ya Allah, masa meninggal dan lain sebagainya umpamanya. Karena ada perasaan kasihan dan lain sebagainya, dia datang takziah layat. Dia nyolati, dia nguburkan. Apa kata Rasulullah? Man mata idza mata ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mati, fayusalli alaihi arba'una rajulan. Kemudian ada orang yang menyolatkan si mayit tadi 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'an, yang 40 orang ini tidak syirik kepada Allah, illa syafa'athu, maka doa yang diucapkan oleh 40 orang ini akan menjadi syafaat, akan menjadi penyelamat, akan menjadi pelindung kelak di akhirat. Enak wong mati disolatke ning ngene, sing nyolatke sop oke banget. Kira-kira 40 lebih. Alhamdulillah. Artinya apa? Itu tanda kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Mati newe digoleki wong. Carane piye? Ya Allah Subhanahu wa taala ngirim kepada para malaikatnya. Hei para malaikat, tuh ada orang yang sedang aku cintai. Kamu harus mencintai mereka. Kamu harus mencintai dia. Siap ya Allah, labbaika ya Allah, aku akan mencintai dia. Akhirnya apa? Para malaikat itu turun ke dunia untuk memberikan ilham kepada orang-orang. Ayo nyolati kai. Ayo kai dikuburki. Ayo layat dan lain sebagainya. Diringankan kita untuk ngelayat orang yang meninggal. Padahal orangnya udah mati, nggak bisa ngapa-ngapa sama kita. Kita yo rapena karo sapa wong wis mati. Tapi Allah ilhamkan ke dalam tubuh kita agar kita ngelayat, agar kita nguburkan, agar kita nyolatkan. Saya punya cerita sedikit, Bu. Hari apa ya? Hari Sabtu. Ini hari apa? Mohon maaf, hari Rebu kemarin. Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya kan? Saya ingatnya Sabtu. Ini hari Rebu. Biasanya hari Rebu itu saya dan teman-teman rapat ke Tawangmangu itu jam 10 pagi berangkat dari pondok. Kebetulan saat itu ditetapkan kita berangkat jam 8 pagi. Sebenarnya sudah ada teman kita yang di rumah sakit itu seminggu. Ada teman kita yang sakit di rumah sakit itu seminggu. Ngepasi kita berangkat jam 8, jam setengah 10 kita udah sampai di Tawangmangu sana, rapat bareng-bareng. Sampai di Tawangmangu, rapat bareng-bareng, dikabari sama teman kita yang masih di pondok. Ustadz, teman kita yang kemarin di rumah sakit hari ini meninggal jam setengah 10 karena sakit. Apa yang terjadi? Ya, kita kan ke sana 10 mobil. Akhirnya pimpinan kita ngomong, ayo, dia adalah teman kita, dia adalah saudara kita yang berjuang thalabul ilmi, mendidik menjadi ustadz, menjadi ustadzah sampai mati. Ayo kita datang ke rumah dia, kita mensolatinya, kita mengkuburkannya. Setelah itu kita balik lagi ke sini. Jenenge wong kesel ya. Solo Tawangmangu, Tawangmangu balik meneh Solo. Setelah kita sampai di Solo, kita nyolati asar, kemudian asar kita bawa ke pemakaman Purwokarto.
Di Purwokerto kita nguburkan, kita doakan selesai, dari Purwokerto kita ke Tawangmangu lagi. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Saat itu 10 mobil. Kok perasaannya ki enteng-enteng wae? Perasaannya ki enteng-enteng wae. Padahal ya kalau menangi rapat, ini rapat akhir tahun. Kenapa dibawa ke Tawangmangu biar tidak balik-balik? Dan ketika ada telepon, mohon maaf saya lagi rapat gitu. Ada telepon Ustadz ngisi di Masjid Mu'minah, sorry saya lagi neng Tawangmangu. Kan ngono. Nanti Pak Suyoko ngebel sayanya, ya Ustadz, lain waktu aja, Wong Ustadz nggak bisa dipaksa masih di Tawangmangu. Kan gitu. Orang akan menyadari itu. Tapi ini ada orang meninggal nggak diundang, tapi seakan-akan kita ada kewajiban untuk mensolatinya, menguburkannya. Nggak ada beratnya buat kita dengan undangan itu. Nggak ada beratnya kita untuk segera datang ke situ. Ini Masya Allah. Artinya apa? Allah itu kalau sedang cinta seseorang, Allah memastikan orang tersebut diterima di masyarakat. Ada di hati masyarakat. Kita abot kalau sampai tidak mengikuti nyolati. Abot buat kita untuk tidak sampai nguburkan. Abot buat kita. Akhirnya mau nggak mau kita harus berangkat. Ini persis dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibhu. Wahai Jibril, gini. Allah itu kalau sedang cinta sama seseorang, Allah itu manggil Jibril. Allah itu kalau sedang cinta seseorang, Allah manggil Jibril. Jibril sini. Jibril naik ke atas langit, kemudian dia berkata, labbaika ya Allah, ada apa ya Allah, aku siap dengan seluruh titahmu. Aku cinta sama seseorang, kamu cintai dia. Siap ya Allah, aku akan mencintai orang yang sedang kamu cintai. Fanazala Jibril ilas sama, kemudian Jibril turun ke langit. Fanada ahlas sama, innallaha ta'ala ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai penduduk langit, Allah itu sedang cinta sama seseorang, maka kalian semua wajib mencintainya. Itu kata Jibril kepada penduduk langit. Fakutibalahu al-qabula fil ardi. Setelah itu Allah tetapkan hamba yang dicintai tadi diterima di muka bumi. Gampang buat para malaikat turun ke bumi untuk ngasih ilham kepada saya. Fanani, ayo kamu pulang ke Ngeruki, sholati itu teman kamu. Hei Fanani, kamu pulang ke Ngeruki lagi, itu sholati teman kamu, kuburkan teman kamu. Enteng bu, kayak nggak ada beban. Bahkan tiba-tiba saya kejar itu kerandanya, saya angkat kerandanya. Iki sopo sing gerak iki, dewe iki sopo, bayar aku ya ora. Coba, apakah setelah saya ikut menguburkan keluarganya memberikan kepada saya uang atau gaji? Enggak. Tapi kok ada sesuatu yang kalau aku enggak melakukannya berat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau Allah ngasih ilham kepada saya untuk ikut mencintai orang itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Semoga jamaah masjid, jamaah pengajian Ahad pagi ini nek mati bu, sing nyolatke gurdukan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah nih aku diundang pak. Ikut nyolati dikabari ngoten lho. Gitu, dikabari. Semoga nggak ada alasan ke Tawangmangu. Nek di Tawangmangu rene ngono maksudnya. Ustaz, jamaah masjid meninggal sini. Ayo salat saya. Semoga bengi. Donga dinunga nggih. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah, diterima oleh Allah, diterima oleh penduduk langit, diterima oleh penduduk bumi sebagaimana janji Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada 9 tanda. Yang baru saya sampaikan berapa? 4. Pak Suyo pundi? Berarti saya diundang lagi Bang ya? Lah songo lagi apa deh? Kurang 5 nih. Napa lanjut? Tekan jam 12 nggih? Waduh kesel iki. Pomne ustati bengak-bengok tambah kesel nih. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah di kesempatan lain bila mana Allah berkehendak
agar kita bertemu kembali membahas berbagai macam tanda-tanda cintanya Allah kepada kita. Insya Allah kita akan jalani lagi, insya Allah kita akan terangkan lagi, insya Allah. Namun untuk hari ini saya cukupkan sekian. Semoga 4 hal tadi pun walaupun cuma sedikit, semoga menjadi ilmu buat kita dan kita bisa mengamalkannya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada waktu untuk bertanya atau mboten? Kalau tidak ada ya sudah. Ada yang mau nanya Ibu, Bapak? Sampun nggih? Cekap nggih? Sudah kesel ya. Sing ngrungokke kesel apa nek sing ngomong ya. Barakallahu fikum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari di akhir ini kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan berdoa ini kita diberikan ijabah atas munajat kita bersama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zamanin wa makan waj'alna minhum. Allahumma ansuril muslimin al-mu'minin fi kulli zamanin wa makan waj'alna minhum. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' waz zalazil waz zina wa su'il mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan khasatan min Indonesia, khasatan min biladina hada Indonesia wa amatan min buldanil muslimina ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah lana fi hadzal yawm da'watan la turad. Allahumma aftah lana fi hadzal yawm da'watan la turad. Wahsyurna fi zumratil Mustafa Muhammad. Wahsyurna fi zumratil Mustafa Muhammad. Wahsyurna fi zumratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh kajian yang kita lakukan, seluruh doa yang kita munajatkan, Allah ijabahi menjadi pahala besar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.